Ya pemirsa, kita langsung menuju ke istana untuk mengikuti pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi. Memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Terkait dengan agenda Presiden di Danantara, kan tadi siang mobilnya terpantau masuk di gedung Danantara, itu apa sih Mas yang dibahas? Ya, sebetulnya secara rutin Bapak Presiden kan terutama dengan Danantara ya, dengan Danantara sebagai sovereign wealth fund kita yang menjalankan program-program prioritas termasuk hilirisasi dan industrialisasi. Secara rutin beliau memang sering berkunjung ke Danantara gitu. Dan hari ini tadi memang ada paparan berkenaan dengan masalah teknologi, berkenaan dengan masalah kerjasama robotik dan bagaimana kerjasama pendidikan terutama STEM dalam rangka kita mempercepat penguasaan teknologi yang kita perlukan untuk kepentingan bangsa kita. Cukup demikian. Soal pelantikan Bu Nadiem, kapan Pak? Jadi Kepala BDN Plus secara resmi. Oh, pelantikannya? Ya. Baik, berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan, karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita. Kalau secara administratif, hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan. Yang menjadi pertimbangan Bu Nadiem jadi Kepala BDN apa Mas? Yang pertama, beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional. Yang kedua, dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup, kalau boleh dibilang, sangat strict, sangat tegas terhadap yang kemarin kami sampaikan, kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, kedisiplinan dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat. Jadi itu beberapa dasar pertimbangan untuk kita minta ke beliau, yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan. Oke, Pak Mensesnek, untuk meluruskan informasi terkait dengan rencana adanya reshuffle dari Bapak Presiden, apakah sejauh ini ada rencana Bapak untuk meluruskan dan konfirmasi saja? Reshuffle? Betul. Belum ada reshuffle. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kabar pengunduran diri di media sosial banyak. Katanya ada pengganti. Oh, dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Belum ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana bergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Mas Pras, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam Mas.
Keinformasi lain pemirsa, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan terkait kasus pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia. Silmi ditahan beserta 7 pejabat imigrasi lainnya. Usai diperiksa KPK selama kurang lebih 10 jam, KPK akhirnya menahan Wamen IMIPAS Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi terkait kasus pengurusan izin WNA tinggal di Indonesia. Selain Silmi, 7 pejabat imigrasi juga tidak mau ketinggalan memakai rompi oranye, diantaranya Safar Muhammad Godam, ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, serta Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan juga beberapa pejabat imigrasi lainnya. KPK mengungkapkan dugaan tindak pidana dilakukan Silmi Karim saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kemenkumham periode 2023-2024. KPK total menahan 8 orang dalam kasus ini. Memang berusaha untuk meminta keterangan. Sebelumnya pemirsa, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen IMIPAS Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Penyerahan Silmi diduga terkait OTT yang dilakukan KPK di kantor imigrasi Jakarta Barat. Silmi Karim yang sebelumnya sempat dicari KPK terkait penelusuran hasil OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat menyerahkan diri ke KPK. Silmi tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah pengawal. Kericuhan sempat terjadi lantaran sejumlah pengawal yang mengawal Silmi sempat saling dorong dengan sejumlah wartawan yang tengah meliput. Saat memasuki gedung KPK, Silmi tidak banyak bicara dan enggan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. Sementara itu, KPK menjelaskan jika Silmi datang ke KPK setelah sebelumnya sempat dicari oleh KPK. Setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Di mana salah satu ditangkap saat OTT ialah Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Bahwa dari tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Baratnya. Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas. Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Ya, kalau kita ketahui, untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya kitab ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau kitas. Nah, dalam proses pengurusan tersebut. Salah satu pihak yang ditangkap ini apakah benar Kepala Imigrasi Jakarta Barat? Salah satunya itu. Adapun dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di kantor imigrasi Jakarta Barat, belasan orang ditangkap termasuk Kepala Imigrasi Jakarta Barat. KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, dan 7 sepeda terkait kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelum menahan Silmi, KPK menggeledah rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu. KPK juga menyita mobil mewah milik Silmi. Tahan dulu Pak, mau putar balik Pak. Rumah mewah 3 lantai milik Silmi di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan digeledah oleh KPK. Penyidik KPK tampak menyisir seluruh lantai bangunan. Usai menggeledah rumah Silmi, KPK pun menyita 2 mobil mewah Silmi berwarna hitam dan silver yang terparkir di depan rumah. Sebelumnya Silmi mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam terkait operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat. Aston Martin kayaknya.
Ke informasi lain, pemirsa, di hari yang sama penyidik Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tidak hanya Dadan Hindayana, 2 mantan pejabat Badan Gizi Nasional, yakni Lodwig Pusung dan Sony Sanjaya juga ditahan. Dadan beserta 2 pejabat Badan Gizi Nasional memakai rompi khas tahanan kejaksaan saat keluar dari gedung kejaksaan. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan atau SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan